Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Menara Doa Segala Bangsa. Mari Bapak, Ibu, Saudara semua, kita semua akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh kita sangat bersuka cita pada hari ini karena kita memasuki hari kedua rangkaian acara Rosh Hashanah Tahun Baru Ibrani yang tahun ini memasuki tahun 5782, tahun Pebet, tahun Sabat. Shalom, Mary T. Santos and Pastor Fallon. Welcome to Prayer Tower of All Nations and Zoom prayer meeting to celebrate Rosh Hashanah, Jewish New Year, which is year 5782, Pebet year, Sabbath year. Thank you so much for your being here with us today. It's such an honor to have you here with us. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sekarang arahkan hati kita dan pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Now ladies and gentlemen, brothers and sisters, let us now hear the message from the God that we will hear it from Madam Mary T. Santos to Madam Mary and Pastor Fallon. Please, it's your time now. Yeah, please Pastor Mary, you can start now. Okay. Agak mundur Pak Valen. Ya. Kalau dekat kamera beliau ini, kepalanya kepotong. Iya. Okay. Would you like to? Let me see if I have unmute. Okay, unmute. Okay. All right. Pastor, would you like to move back? Yeah. 7, 8. Yes, I'm So we already. can see your. 7, 8. Can you hear it? Yeah. It's Yom Sikarum Teruah. Yom Sikarum Teruah. Yom Sikarum meant Remembrance Day in Hebrew. Yes. Teruah means to shout, to blast off, to battle cry, or an alarm that something is about to happen in this year. And Shemitah year, the Jewish calendar begins on Rosh Hashanah 5782. Rosh Hashanah starts on September 6th, which is sundown on the Gregorian calendar here in the United States, which is today. But it has started yesterday down in Indonesia. Sudah minta move. Yeah. Mrs. Okay. Mary move back. Pastor. A time zone. The Hebrew word Shemitah means to release, but it also could mean. Tolong ngomong aja Pak Valen. Pastor Mary, please allow me to interpret to bahasa Indonesia first. Pastor. This going on. Pastor. Started with the pandemic. Pastor Mary. Yes. 578. Pastor. Can you hear what I'm saying? Pastor, would you like to give me time to interpret to bahasa Indonesia first? Oh, okay, because I was Because playing. I have to interpret to bahasa first. Yeah. Suruh agak mundur Pak. Suruh agak mundur, aduh. So, Kepalanya would you like to kepotong. Move back, Pastor, so we can see your face in camera. Yeah, okay. That's good. That's good. Thank you. Okay. Yeah, okay. Allow me to interpret first, Pastor. Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi bahwa beliau mengatakan bahwa di dalam Alkitab Rosh Hashanah itu disebut Yom Sikarom Teruah, yang berarti adalah hari peringatan atau memperingati. Dan Teruah itu dalam bahasa Ibrani adalah kata seperti meneriakkan atau berteriak, merupakan tanda dalam peperangan, saudara. Dan dikatakan juga bahwa Shemitah, tahun Shemitah dalam kalender Yahudi merupakan awal dari Rosh Hashanah 5782. Ya, please Pastor. Okay. Yeah. After you speak one test sentence, I can after that interpret, Pastor. If you don't mind. Yes. Yeah. Teruah means to shout, to blast off. Teruah, seperti disebutkan tadi, artinya untuk berteriak, saudara. Alarm that something is about to happen in this year. Bahwa ada sesuatu yang hendak terjadi di tahun ini. The Jewish calendar begins on Rosh Hashanah 5782. Dan kemudian kalender Yohanes
Kalender Yahudi dimulai dari Rosh Hashanah 5782. calendar here in the United States, which is today. But it has started yesterday down in Indonesia, wherein you're 14 hours ahead of USA time zone. The Kalau Hebrew di- word, Oke, Pastor wait. Kalau di Amerika Serikat baru dimulai pada hari ini, tetapi di Indonesia karena kita lebih maju 14 jam sudah dimulai duluan. release, but it also could mean the shaking, fall, or collapse. And you notice that there is a great shaking in the whole world right now. Things are going on as it started with the pandemic. The year 2022 or 5782 will begin with the marking of the truth, beginning with the house of the Lord, and it will move outwardly. 2022 5782 is also a Shemitah year, the seventh Sabbath year of rest according to the Jewish calendar. Literally, Pastor, wait first. Oke, I let you first say. Oke, ya Pastor, please. Oke, yang dimaksudkan oleh hamba Tuhan tadi bahwa tahun 2022 atau tahun Ibrani 5782 merupakan, disebut juga bahwa itu adalah tahun Shemitah, itu merupakan sabat ke-7. Sabat ke-7 yang merupakan tahun istirahat. Pastor, would you like to speak sentence per sentence? After you speak one sentence, I can interpret. You want me to continue? Yes, Pastor, but when you speak one sentence, I will follow with the translation, if you don't mind. Oh, okay. You Yes. want me to slow down? Yes, Pastor, please. Okay. All right, fine. Hold on. All right. Yeah. Definitely, there's no problem. I will do that Okay. so that you won't have a hard time translating. Okay. Yes, Pastor, please. We will say that the Hebrew word Shemitah can means release, but it can also means shaking. Wait, Pastor. Dikatakan tadi bahwa kata Ibrani Shemitah itu berarti tahun kelepasan atau tahun istirahat. Again. And it's like also like a falling and the collapsing of whatever the surrounding of things happening is gonna collapse. Dan bisa, wait Pastor, berarti juga bahwa itu daerah sekitar yang dimaksudkan juga terjadi keruntuhan atau hancuran. Yes. And the year 2022 or dan tahun 2022 will begin with the marking of the true beginning with the house of the Lord and will move forward outwardly. Wait, Pastor, akan dimulai dengan dua hal di rumah Tuhan yang nantinya akan kelihatan tampak dari luar. You can continue, Pastor. 2022 5782 is also called the Shemitah, the seventh Sabbath year of rest. Disebutkan bahwa tahun 2022 atau 5782 juga disebut sebagai tahun Shemitah, dan itu merupakan sabat yang ke-7, tahun istirahat. And Shemitah is year is actually you're witnessing an end of something and beginning of something else in the spiritual realm. Dan Shemitah ini juga bisa berarti menyaksikan akhir dari sesuatu yang merupakan awal dari sesuatu di alam roh. And it's either one also that could be a sign of mark that define the truth and according to which you belong to. Wherever that, what side you are you siding with God or you're siding with the world? Dan itu juga merupakan tanda yang akan menetapkan kebenaran menurut apa yang kita lihat di sekeliling, dan itu akan menentukan apakah akan kelihatan apakah kita berada bersama Tuhan atau tidak berpihak dengan Tuhan. Yes. So if you feel that you're walking with God, then jadi you kalau will saudara and defined by the truth.
Jadi apabila saudara berpikir bahwa saudara telah berjalan bersama Tuhan, maka itu bisa kelihatan, bisa ditemukan lewat buah-buah saudara. So you will be marked as to what side you are, your God's side or with the world side. Jadi saudara akan kelihatan, saudara, apakah saudara berjalan di pihak Tuhan atau tidak, akan kelihatan dari buah-buah saudara. Yes, and this Shemitah year is also, you will see great deliverance. Dan dalam tahun Shemitah ini saudara akan juga lihat satu kelepasan besar. That represent what has happened in the events of the Exodus Passover. For those that ini melambangkan hal-hal yang terjadi seperti yang kita lihat dalam Alkitab, dalam pembuangan besar-besaran, Exodus besar-besaran. Yes, it's also could be something that has to do with the prophetic time of Ezekiel, where the first temple was marked and spare of disaster. Juga merupakan sesuatu yang menandakan seperti yang terjadi pada zaman Yeskiel, masa ada bencana alam terjadi. Yes, and this Shemitah is also symbolize a great unveiling of revelation of truth that is leading to revival. Dan Shemitah juga berarti ada penyingkapan besar-besaran yang nanti akan menuntun kepada kebangkitan rohani. For other people, this will be a great time of troubles and despair. Nah, bagi orang lain ini merupakan masa waktu, menurut pandangan mereka, merupakan masa waktu masalah dan sungguh membuat mereka seperti tercengang ketakutan. It can also represent the unveiling or exposure of the corruption that's happening in your country, in your government. It will be exposed. Yang juga bisa berarti terjadi penyingkapan besar-besaran, terjadi penyingkapan dalam hal korupsi atau agenda-agenda lain atau kebohongan-kebohongan yang bisa terjadi di negara kita atau apapun itu, saudara. Yes, all the lies of what's going on in the world, God is saying, I'm going to expose everything and I'm going to turn the world upside down that is not in aligning with my plan for this season. Semua kebohongan-kebohongan yang pernah ada, Tuhan akan singkapkan semua. Dan Tuhan katakan pokoknya semua yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan akan disingkapkan. Yang tidak selaras dengan waktu musimnya Tuhan. God created the Shemitah to be a Sabbath year of rest for people and the land. Tuhan menciptakan tahun Shemitah ini merupakan tahun Sabat, tahun istirahat buat umat Tuhan dan bahkan untuk tanah. Yes, it's always happened where in this 7 year, God wants the people to have a rest time, to rest in Him. And not to be so worried and burdened. And you have whatever debts that you have, God is going to find a way to get it forgiven. And He will also, this Shemitah years, it is the year when the slaves were released from captivity from Egypt. Jadi di tahun ini, saudara, di tahun Shemitah ini merupakan tahun yang ke-7 di mana Tuhan menetapkan adalah masa waktu untuk istirahat atau juga termasuk untuk mengampuni atau ditebus semua hutang-hutang dan kemudian dilepaskannya para budak-budak atau tawanan. So you will be asking yourself, in this Rosh Hashanah, Shemitah years, how am I gonna be able to get the blessing of God? Oke, jadi di tahun Rosh Hashanah ini, saudara bisa tanya kepada diri sendiri, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan berkat atau diberkati sepanjang tahun ini? I would suggest that obedience is required in order for you to know that God will provide supernaturally for Saya all mau the sarankan, this time. Saya mau sarankan bahwa ketaatanlah yang Tuhan syaratkan, Tuhan mintakan untuk kita bisa mengalami semua yang dimaksudkan sepanjang tahun ini. In this season, you have to live
live completely trusting God by resting in the Lord. So you have to walk by faith. Di musim masa ini saudara harus menjalani kehidupan ini dengan penuh percaya terus kepada Tuhan. Secara utuh penuh percaya kepada Tuhan. And your obedience to God commands God to release the blessing of God upon your Dan life. ketaatan saudara kepada Tuhan itu memerintahkan Tuhan untuk melepaskan berkat-berkat untuk saudara. Due to your obedience to God's ordinance, God will allow his release of supernatural signs and wonder on your behalf wherever you are encountering problem. This Shemitah year. Karena ketaatan saudara kepada Tuhan, ini membuat Tuhan melepaskan hal-hal adikodrati kepada saudara sepanjang tahun Shemitah ini. Right now, we're in that season. We have entered into this season of Shemitah, Rosh Hashanah, wherein we're moving to appointed time, where we will see supernatural signs and wonder. Sekarang kita udah masuk dalam masa waktu Shemitah itu lewat Rosh Hashanah, dan ini saatnya untuk kita mengalami, melihat hal-hal adikodrati yang berasal dari Tuhan. This is the year where we will see divine miracles. Ini adalah tahun di mana kita akan lihat mujizat-mujizat ilahi. And we will cease to have a hardship of labor, from striving, from having hardship, because kita juga akan melihat masa waktu di mana orang-orang bergelut, saudara. Ada kerja keras di mana orang-orang melakukan yang seperti itu. God will raise his place of lordship over our life. Tetapi Tuhan akan membangkitkan tempat ketuhanannya atas kehidupan kita, saudara. The day of rest in Shemitah is usually in this Rosh Hashanah, which happened to be the Jewish year of 5782 and the Gregorian 2022, because we have entered into that rest, which is number 2. Dan kemudian saudara, hal istirahat, hal kelegaan yang dimaksudkan dalam tahun ini, di mana kita udah masuk di tahun ini, itu disimbolkan dengan bilangan 2. The number 2 in Hebrew is called Bet, B-E-T. And bilangan 2, angka 2 dalam Ibrani disebut Bet. And it's formed of a shape that look like a house or a container in the Hebrew. Dan bentuknya seperti rumah atau seperti wadah. Kalau kita lihat bentuk lambang angka ini, saudara. Some of the Jewish scholars understand that number 2 to be a mirror of number 1. Dan beberapa ahli sarjana dalam Ibrani, mereka memahami bahwa bilangan 2 ini merupakan cermin daripada bilangan pertama. And number 2 always signifies the principle of two witness in the Hebrew language. Dan bilangan 2 ini senantiasa memberi tanda atau melambangkan akan 2 kesaksian dalam bahasa Ibrani, saudara. So in this season of Shemitah ahead of us, you will see people coming to the conformity of mirroring the image of God, where they enter into the union with Him in intimacy and resting in Him and trusting Him for all things. Di musim masa Shemitah ini sudah akan lihat orang-orang datang, kemudian bercermin dari kebenaran firman Tuhan, dan mereka diubahkan selaras dengan kehendak Tuhan. Yes, as we trust God and press in and trusting Him with all our heart, with total repentance. Pada saat kita percaya penuh kepada Tuhan dengan pertobatan yang total, saudara, you will see God bear witness to His word in mankind, where He alone determines the matter and the outcome of the result of how you pursue Him. Saudara nanti akan lihat bagaimana Tuhan itu setia dengan kebenaran firman-Nya, dan bagaimana ketika saudara tulus mengejar Tuhan akan nyata dalam kehidupan saudara. In the year of 2, God will align Isaiah 22:22, chapter 22, verse 22, with its counterpart of Revelation chapter 3, verse 7 to 8,
to place open door before his faithful servant that no one can shut, and to shut the doors that no one can open. Di tahun ini juga Bilangan 2 itu berhubungan dengan bagaimana ketika Tuhan ada bersama dengan kita, ketika Tuhan membuka pintu, maka tidak ada yang bisa menutup. Ketika Tuhan menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. So, according to Revelation 3:8, it says, I know your works. See, I have set before you open doors, and no one can shut it, but you have little strength, have kept my word, and have not denied my name. Sebagaimana yang disebutkan dalam Wahyu 3 ayat 8, saudara. Dalam Wahyu 3 ayat 8 disebutkan, di situ ada kebenaran firman Tuhan bahwa kita lihat Pastor, Wahyu 3 ayat 8 disebutkan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Now the Lord told me today that this message of this Shemitah and Rosh Hashanah 578 too is a word for many people who has persevered through trials and tribulation of life, and that now they will see the opening of door before them as God goes ahead to prepare the way for them. Dan Tuhan berkata pesan untuk tahun Rosh Hashanah kali ini adalah seperti firman Tuhan itu, bahwa aku akan bersama dengan engkau, di mana pintu yang aku bukakan tidak ada yang bisa tutup, pintu yang aku tutup tidak ada yang bisa bukakan. And the Lord now is raising up people that has been hidden as remnant to come to build a house for the Lord according to the design that is in the heart of God. Dan Tuhan sekarang sedang membangkitkan orang-orang yang tersisa, orang-orang yang tersisa yang akan membangun rumah Tuhan untuk Tuhan sesuai dengan desainnya Tuhan. And the Lord also is releasing spiritual builder. There are people that are called to as a spiritual architect to build the foundation of the true church that God has originally planned. Dan Tuhan juga sedang melepaskan hal-hal rohani, di mana hal-hal rohani dalam membangun seperti arsitek rohani, hal-hal membangun apa yang Tuhan inginkan dalam membangun rumah Tuhan. And this builder will open great and effective door to get the work done according to God's design. Dan para pembangun ini akan membangun selaras dengan kehendak desain Tuhan, membangun apa yang Tuhan maksudkan. So, according to Psalm 102, this also coordinate to the Psalm 102 when the Lord said. Hal ini juga bersamaan atau bersesuaian dengan Mazmur 102, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Mazmur 102. According to Psalm 102, 15 to 16, verse 15 to 16, the nation will fear the name of the Lord. All the kings of the earth will give reverence to God's glory. And for the Lord will rebuild Zion and appear in his glory. This is what gonna come to pass. Sebagaimana yang disebutkan dalam Mazmur 102, saudara, mulai ayat 15 sampai 17, sebab hamba-hambamu yang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya, maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaanmu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. So the Lord said, Abba Jadi Father Tuhan said berkata, today, Abba Bapa berkata kepada mereka, Abba said today, acceleration is Bapa bringing berkata, elevation into your life, percepatan dan peningkatan dalam musim masa yang baru. The supernatural that's coming is gonna increase more naturally in you as you walk with faith,
by faith kejar and not by hal-hal sight. adikodrati yang akan datang, maka saudara akan berjalan dalam hal-hal yang nyata dengan iman. God is going to equip you through special forces training that is going to increase your night vision and necessary skill to aid you to how to maneuver against your enemy. Tuhan akan memperlengkapi saudara bagaimana caranya nanti saudara akan dilatih dan bagaimana caranya saudara bermanuver untuk menghadapi akan musuh-musuh saudara. Stay firm in the Lord. Focus Tetaplah tinggal in the Lord. teguh di dalam Tuhan. While you're waiting for the tactic and the covert instruction from God, you have to position yourself Sementara at saudara the menunggu perintah dari Tuhan, biarlah saudara tetap ada dan kemudian siap untuk mengejarnya. When the enemy comes in like a flood, the Lord will lift up a standard against it. Ketika musuh datang menyerang seperti air bah, Tuhan akan meningkatkan standar saudara dan saudara akan melawannya. He wants you to refix on the target and not to be distracted by the disturbances and chaos or skirmishes that is around you. Tuhan ingin saudara memusatkan perhatian saudara kepada target saudara. Tidak untuk terganggu dengan situasi keadaan yang ada di sekitar saudara. You can be right in the middle of an action of a situation and you should listen carefully to the voice of the Holy Spirit. Saudara bisa saja sedang berada di tengah-tengah satu tindakan atau kegerakan besar, tapi saudara harus benar-benar teguh mendengarkan suara Roh Kudus. We have entered into a season of major high spiritual warfare in this season. Kita sekarang sedang masuk dalam musim masa peperangan rohani yang begitu luar biasa besarnya di musim masa ini. The Lord said, this is the training period that I am giving you now. It is Tuhan very berkata important. Bahwa ini adalah periode masa waktu pelatihan dan ini begitu sangat penting. It is very important that you make necessary to prioritize spending your time with the Lord and pay attention to what He say while you sit at His feet. Penting sekali bagi saudara untuk memprioritaskan, menomorsatukan apa yang Tuhan inginkan. Kemudian saudara pada saat itu berdiam diri di kaki Tuhan. The Lord said, do not make any mistake in this peace time or break time, because it is not. It is time to focus on what I'm talking and saying. Focus on my face and focus on my eyes. Tuhan berkata, jangan buat kesalahan di masa waktu tenang ini. Berfokuslah pada maksudku, berfokuslah pada waktu dan kehendakku. The Lord said, I will surround you with favor as a shield, and my angels will encamp around about you. Tuhan berkata, aku akan mengelilingi engkau dengan perkenananku, pertolonganku, sebagai perisaimu, dan para malaikatku ditugaskan untuk menolong engkau. My spirit, my Holy Spirit dwells within you. Roh Kudusku bersemayam tinggal bersama dengan engkau. The more you become acquainted with my will and my ways, found in my words, the easier it will flow and move by my spirit. Semakin engkau mencari tahu, berusaha mencari tahu kebenaranku, maka di dalam rohmu akan mengalir, engkau akan menemukannya. Your trust and confidence play a big part in free flow of movement in your life, whether effective or destructive. Stay focused on the Lord. Kepercayaanmu itu akan, yang teguh kepadaku itu akan sangat menolong. Oleh sebab itu, tetaplah berfokus kepadaku. You are where your attention takes you. What you focus on, you perpetuate in your life. I will keep you in perfect peace when your mind is stayed on me, because you trust me. Hal-hal di mana engkau berfokus dalam kehidupan yang penting itu akan sangat menolong. Oleh sebab itu berfokuslah kepadaku, itu akan menolong engkau. My beloved children,
you're entering into my rest in perfect peace that will tune you in the frequency of my spirit that will never fail. Anak-anakku, engkau sudah masuk dalam masa kelegaan di mana engkau harus menyelaraskan diri dengan frekuensiku dan itu tidak akan pernah gagal. I have every answer for your question, the blueprint and strategy. Aku memiliki setiap jawaban untuk engkau, bahkan cetak biru di segala strategi. The blueprint and the strategy that will move you into the position that I am putting you are being formed within you right. Cetak biru dan strategi yang akan menolong engkau bergerak pada posisi yang aku inginkan engkau berada di situ. So, receive what Abba Father has given you today. This is a prophetic word that I have itu, released. Terimalah apa yang Abba Bapa telah berikan kepada saudara hari ini. Ini adalah pernyataan profetik. So keep focusing on the Lord. Don't worry about what's happening all around your country, but pray. Tetaplah berfokus kepada Tuhan. Gak usah khawatir apa yang terjadi di sekeliling negaramu. Pray and seek the Lord with all of your heart. Berdoalah dan cari Tuhan dengan segenap hatimu. Believe with all your heart. Do not let things that is around you disturb your focus. Percaya dengan segenap hatimu. Jangan izinkan hal-hal yang ada sekelilingmu mengganggu akan fokusmu. It is your trust, it is your love, and you believe in Him in totality will bring you peace, even though you're in the midst of chaos. Percaya dan keteguhanmu untuk percaya hanya kepada Dia, itu yang akan membuat engkau tenang sekalipun di tengah-tengah kekacauan chaos yang terjadi. He said right now, opportunity and advancement is knocking at your door. Tuhan berkata sekarang bahwa kesempatan, peluang sedang mengetuk kepadamu. New connection and profitable relationship are seeking you out. Koneksi-koneksi baru yang akan menguntungkan engkau aku sedang atur sekarang. My yes and amen are manifesting in your situation. Ya dan aminku sedang termanifestasi dalam situasimu. I have heard the cry of my children suffering financially. Aku telah mendengar jeritan tangisan daripada anak-anakku yang menderita secara keuangan. He said that I have been here on earth as I walk and went through the Calvary, paying for the sin and iniquity of mankind. Tuhan berkata bahwa aku telah pernah ada dulu di bumi ini, di mana aku berjalan menanggung segala sesuatu menuju Calvary. I have become poor here on earth so that you could be rich, and that is just a spiritual riches, but riches in the natural things being made available. Aku telah pernah menjadi miskin for your vision that I put in your heart. Aku telah pernah menjadi miskin agar engkau kaya. Dan itu bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara alamiah. So open your heart to the Lord and surrender your all to Him. Oleh sebab itu buka hatimu kepada Tuhan dan serahkanlah semuanya. And decree a thing and proclaim that you belong to Him. He is yours and you are. Dan you belong mulai to God, mendeklarasikan, perkatakan bahwa saudara adalah miliknya. And make a declaration and decree that you will see and rejoice to know that you are being provided by Jehovah Jireh, the great provider. Berikanlah deklarasi dan saudara mulai menyatakan bahwa saudara akan bersuka cita di dalamnya. Saudara disediakan oleh Tuhan karena Dia adalah Jehovah Jireh. And He's providing your heart desire as you pursue and chase after His heart. Dan Dia akan menyediakan kerinduan hatimu pada saat saudara mengejar Dia dengan segenap hati.
He's calling us to be God chaser. Dia memanggil kita untuk menjadi pemburu Tuhan. And if you could do that, He's gonna release a green light vision to you. Dan kalau saudara melakukan itu, dia akan melepaskan akan lampu hijau untuk saudara. That you will be able to embrace it and accept the new view, the new vision and blessing that He will pour on your way. Dan Set saudara out the akan mulai menerima dan akan merangkul akan pandangan yang baru, berkat yang baru, hal-hal yang baru yang berasal dari Tuhan. This is all what He has given me to share with you, to bless all of you, because He sees all your heart. He sees all of you loving Him and thirsting for His love and His mercy and His grace. And He will not forget you. Hanya ini semua yang Tuhan sampaikan melalui saya untuk saya sampaikan kepada saudara semua, karena Tuhan melihat isi hati saudara. Tuhan melihat kesetiaan saudara. Untuk itulah dia melakukan semua ini. So stay focused, my dear sisters and brothers. I know it's not easy to live in this world of chaos. Oleh sebab itu, saudara tetaplah berfokus. Bapak, Ibu, Saudara, saya tahu tidak mudah untuk hidup dalam kekacauan ini. We need to be on our knees praying, seeking Him. Kita perlu harus senantiasa terus berlutut, berdoa, dan mencari Dia. Without seeking Him with pure sincerity and humble heart, with contrite spirit, we cannot touch the throne of God. Tanpa kita datang mencari Dia dalam doa dengan hati yang tulus murni, maka kita tidak bisa menjamah akan hadirat Tuhan. He wants us to, when we come to Him, it has to be like a childlike faith. Ketika kita datang kepada Tuhan, haruslah kita seperti orang yang memiliki iman seperti anak kecil. He wants us to be like little children jumping into the lap of Abba Father and hugging Him and loving Him. Dia ingin kita seperti anak-anak kecil yang langsung melompat ke pangkuannya, kemudian memeluk dan merangkul Dia. I'm saying this because I have actually been to heaven. Saya mengatakan ini karena saya sesungguhnya sudah pernah ke sorga. This is how I come to heaven, is as a little baby around 5 or 6 years old, that He will carry me. Begini caranya saya datang ke sorga pada waktu seperti bayi yang usianya 5-6 tahun, saudara. He loves us because I went through so much in life wherein I did not have any love. I've been rejected in many ways and I have died and come back. Dia begitu sangat mengasihi dan mencintai kita seperti yang pernah saya alami, karena waktu itu saya dulunya tidak pernah mengalami kasih yang seperti itu, saudara. God is looking at our heart. Tuhan melihat hati kita. He wants a pure heart. Dia menginginkan hati yang murni. He doesn't want us to be boastful. He wants us to be humble. Dia tidak ingin kita dengan sikap yang palsu. Dia ingin kita dengan penuh kerendahan hati. Look at Jesus' life. He's a humble person. And when you meet Jesus, everything will disappear. Every sorrow and pain will melt away. Melihat contoh Yesus dengan penuh kerendahan hati. Ketika kita bertemu dengan Yesus, segala sesuatu kita tinggalkan. He loves us so much that you cannot even describe the love. And heaven is so beautiful. Dia begitu sangat mengasihi kita, bahkan kita nggak bisa menjelaskan akan kasihnya itu, dan surga itu begitu indah. So be encouraged, whatever condition you are in right now. Oleh sebab itu bersemangatlah apapun situasi keadaan yang sedang saudara alami atau saudara ada di dalamnya saat ini. He has an angel that is assigned to each one of you. Dia memiliki malaikat yang ditugaskan untuk masing-masing saudara. Remember, you are created above the angels. Ingat, saudara diciptakan melampaui malaikat. You have the word of God in your mouth. Saudara memiliki firman Tuhan di dalam mulut saudara. You have the authority to dispatch the angels to do things that you cannot do
in the spiritual realm or in the natural realm, because Saudara memiliki if you know the word of otoritas God, untuk menugaskan para malaikat itu di alam roh maupun bukan alam roh. so I would like to encourage all of you not Oleh to sebab stop itu, saya praying, mau memberi not to semangat stop kepada loving semua Him, saudara. not to stop running after Him. He Jangan loves berhenti, you. kejar terus, berlari terus, mencari Dia. His love is so beautiful that it wipes away every pain and sorrow that I have experienced in life. Kasih-Nya itu begitu luar biasa, akan menghapus semua kesedihan yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. He just wants us to come to Him like a little child. Dia hanya ingin kita datang kepadanya sama seperti anak-anak kecil. With innocent heart and innocent mind and innocent spirit. Dengan hati yang tidak bersalah, dengan hati yang pikiran yang tidak bersalah, dan tidak ada kesalahan di dalam roh kita, saudara. This is what He wants me to share with you. Ini This yang is Tuhan a, inginkan saya bagikan kepada saudara. this is a season for us to repent, to ask the Holy Spirit to bring back remembrance of all the sins that you have from your childhood up to now. And Ini repent. adalah musim masa kita untuk bertobat. Kita minta kepada Roh Kudus untuk menyingkapkan semua kesalahan-kesalahan kita, bahkan sejak dari masa kecil kita sampai sekarang. Forgive those who have hurt you. Ampuni Forgive orang-orang yang pernah telah melukai saudara. Forgive those who undermine you. Forgive those who use you. Forgive those who abuse you. Ampuni mereka yang meremehkan saudara. Ampuni mereka yang melecehkan saudara. God wants you to walk in holiness. Tuhan ingin saudara berjalan dalam kekudusan. God wants you to walk with kindness, load Tuhan of kindness in your Tuhan mouth. ingin saudara berjalan dalam kebaikan. Biar ada kebaikan keluar dari mulut saudara. He wants you to guard your eyes from things that will cause you to sin. Like Tuhan ingin saudara menjaga mata saudara dari hal-hal yang nanti akan membuat saudara berdosa. He wants you to guard your mind, guard your eyes, guard your ears, guard your heart, and guard your mouth, that you don't Dia- speak things that will hurt His heart, hurt Dia His Holy ingin Spirit. saudara menjaga pikiran saudara, mata saudara, telinga saudara, bahkan mulut saudara atas hal-hal di mana saudara tidak akan memperkatakan hal-hal yang akan melukai hatinya Tuhan. All He wants is your love, your attention, your time with Him. Semua yang Dia butuhkan hanyalah kasih saudara, perhatian saudara. You can do that even when you're at work, because I used to do this. I'm an architect and I'm a designer. I will Saudara work juga while bisa I'm melakukan talking to ini God. sekalipun di tempat kerja saudara, karena saya biasanya melakukan ini. Saya adalah seorang arsitek dan saya adalah seorang desainer. I talk to God while I'm working. Saya bercakap-cakap dengan Tuhan sementara saya bekerja. Nobody knows what I'm saying because I pray in tongues. I always Tidak pray ada in orang yang tahu apa yang saya perkatakan karena saya berdoa dalam bahasa roh. When we pray in tongue more, you will be able to tap the heavenly realm quicker. Ketika saudara lebih banyak bercakap-cakap atau berdoa dalam bahasa roh, maka saudara akan lebih banyak mengambil dari Tuhan karena dari sorga. Because when you learn to stick to speaking in tongues and praying in tongues, slowly He will open your spiritual eyesight to see or to hear or to smell. Karena Oh, ketika saudara semakin banyak berbahasa roh, dalam hal itu, maka Tuhan akan semakin membukakan akan mata rohani, telinga rohani saudara, hati saudara. It is your sincerity of loving Him and wanting to be close to Him. That will Ketulusan make all saudara happen. untuk mengasihi Dia dan kerinduan saudara untuk mendekat kepada Dia itu yang penting. I want all of you to have that experience. Saya It ingin is semua such a- saudara bisa mengalami pengalaman yang seperti itu.
Because I already saw the end time church he showed me. Karena saya sudah melihat gereja di akhir zaman, Tuhan sudah memperlihatkan kepada saya. I have visited the end time church twice. Saya telah mengunjungi gereja akhir zaman 2 kali. It is so beautiful where there is no spot or wrinkles in the face of the saint. It is so Begitu indah dan luar biasa, tidak ada cacat celah di hadapan orang-orang kudus. It is so pure and holy. Begitu murni dan kudus, saudara. You see the glory of God in the face of the saint, and you see the glory of the Saudara body akan of the melihat saint. kemuliaan Allah di hadapan para orang-orang kudus dan kemuliaan Allah dari Bapa. It's so pure and holy. That's what we want all of you to go back and repent your sin. Whatever sin, hidden sin, you might think that God doesn't know. God knows every single sin. Begitu murni dan kudus. Itulah sebabnya kita diharapkan untuk bertobat dari semua dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa yang tersembunyi. Saudara mungkin berpikir bahwa Allah tidak tahu, tapi sesungguhnya Allah tahu semua itu. Always try to do it now if you can repent everything and give it to God. So semua that yang you kita don't bisa lakukan adalah worry about sekiranya kita bisa bertobat dan serahkan semuanya kepada Tuhan. And by doing that, my dear brother and sister, it's very easy for you to penetrate more Dengan than melakukan that. yang seperti itu, saudara-saudari, setelah itu akan mudah bagi kita untuk menerobos bersama dengan Tuhan. So, this is all I can leave with you, that the hunger of your spirit will be stirred up. Abba, Jadi, Father, ini yang saya bisa tinggalkan kepada saudara, agar rasa lapar daripada roh saudara bisa dikobarkan. I'm going to pray this prayer over all of you. Dan saya akan mendoakan doa ini untuk semua saudara. Abba, Father God, Abba Bapa Tuhan, I come before you asking you, aku datang di hadapan Engkau memohon kepadamu, pour down your divine glory, your Shekinah curahkan glory, kemuliaan-Mu yang ilahi Tuhan. like droplet of fire upon each person watching this Zoom and attending Seperti this Zoom. titik-titik api buat setiap orang yang ada dalam Zoom ini atau yang menyaksikan akan Zoom ini. Let that drop of fire upon each one, tongues of fire come upon each one of them and touch Biar them. titik-titik api itu turun atas masing-masing orang. Api itu turun pada setiap masing-masing orang. Touch them that they can feel your presence. The weight Jamah of mereka your sehingga mereka bisa merasakan akan hadirat-Mu Tuhan. that they can feel your mantle of love on each one of them, Father Sehingga God. mereka bisa merasakan akan jubah kasih-Mu di masing-masing orang ini Tuhan. Father, I know deep in their heart they're thirsty. Bapak, aku tahu dalam kedalaman hati mereka, mereka begitu haus. They're hungry for your love. Mereka lapar akan kasih-Mu. I wish you can visit each one of them and have a Biar- one-on-one encounter. Biar Engkau melawat masing-masing mereka, sehingga setiap masing-masing mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. That they would come to know how beautiful, how lovely, how wonderful, how caring you are more than our biological parents. Biar Yes. mereka dapat mengalami, mereka boleh tahu betapa indah, begitu mengasihinya Engkau jauh melampaui ayah atau orang tua kandung kami. That they will really taste that sweet love that Apostle John Biar has mereka received sungguh-sungguh from akan you. mengecap akan kasih-Mu yang manis, kasih-Mu yang manis dalam hidup kami. That they now can feel and taste it. Let them have an encounter and release that gift of spirit of the
anointing that they need to flow in right now, Abba. Biar mereka boleh mengecap Tuhan, mengecap dan mengalami Engkau, dan Engkau melepaskan akan urapan, pengurapan atas mereka. That they can flow in the Spirit with you and Sehingga sup mereka with bisa you. mengalir dalam roh bersama dengan Engkau, Tuhan. For we are now all sitting in heavenly places, even though we are here on earth. Father, let them Bahkan sekarang kami experience sedang mencari tempat surgawi, sekalipun kami masih berada di tempat di bumi ini, Tuhan. that nothing is going to upset us because we are among the witnesses of Tidak ada heaven. yang akan mengecewakan kami karena kami ada di antara para saksi, Tuhan. Abba, Father, you love them. And you Aba want to Bapa, Engkau gather them mengasihi mereka. under your wings. And I know how much you desire to gather all of them. Di bawah sayapmu, dan aku tahu betapa Engkau merindukan untuk mengumpulkan, merangkul mereka semua. I ask you now to let a sweep of your fragrance flow among them. Aku And mohon the Engkau weight sekarang, of your Tuhan, glory biar izinkan akan wewangianmu yang harum mengalir kepada mereka sekarang. cover all of them, and that they can feel the tangible presence of your Holy Spirit. Sehingga mereka bisa Holy merasakan Spirit. kehadiran daripada Roh Kudus-Mu yang begitu kudus. We welcome you. Ignite the fire of your daughters and sons here. Kami menyambut Engkau, Engkau nyalakan api di antara kami, yang itu adalah anak-anak-Mu, putra-putrimu, Tuhan. That they will be able to run the race with boldness of the Lion of Judah. Sehingga mereka akan berhasil melakukan pertandingan, berlari dalam pertandingan dengan keberanian singa suku Yehuda. That this love that they receive today will overcome fear. Dan Will kasih overcome faith. yang mereka terima pada hari ini, kasih itu akan membuat mereka mampu mengalahkan ketakutan. That the fire of their heart for the Lord will Sehingga be api ignited hati ablaze. mereka hanya untuk bagi Tuhan. And bless them, Father God, Dan that berkati this mereka, will be ya done. Allah Bapa. As I have prayed, Father, I bless them and Bagaimana I aku berdoa, aku memberkati mereka, Bapa. lift them up to you as a total blessing for you to bless them. Abba, they are your beloved, and they wanted you more than anything in the world. That they will never forget the touch that you give them today, Father. I pray in Jesus' mighty name. Amen. Aku berdoa. Sorry, Pastor, I cannot hear your voice. You didn't hear my voice? Yes, Pastor, sorry. The last one. Oh, I'm saying that, Father God, I lift all of your children to you, that they will experience the fire and the love of God today, and that they will never forget the tangible presence that God has done today, because I saw fire coming upon each one of them in their head, the Okay. tongues of fire. And Aku the fire of berdoa, the aku Holy Spirit. menyerahkan akan anak semua kami kepadamu, Bapa. Karena aku percaya, aku telah melihat bahwa api Tuhan ada pada masing-masing mereka. I pray, Father God, that they will carry this present and touch other people, that it will be a domino effect to other people that has not heard the word, but Aku will berdoa, feel Tuhan, something biar of your dengan presence. apa yang ada pada mereka, mereka akan menjamah orang lain, sehingga akan menjadi efek domino buat orang-orang boleh mengalami Engkau. Thank you, Father, that your will be done today. As Terima they are kasih, visited, Bapa, karena kehendak-Mu yang terjadi pada saat ini. that you will visit them from Engkau this akan day melawat on. mereka. I praise God that this is done
because God wants to release this tangible present into each one of you among here in this Zoom, and that you will carry that and touch other people who God will bring you, and that Aku they will memuji feel Engkau the Tuhan, presence of God. karena ini sudah dilakukan. Dengan hadirat-Mu Engkau akan bawa mereka untuk memberkati orang-orang yang lain, bahkan semua yang ada di dalam Zoom ini. Just keep on trusting God and pray. Never stop praying. That's Hanya all I'm tetap gonna terus tell you. percaya kepada Tuhan dan jangan pernah berhenti berdoa. Whether you're working at home or you are doing housework or you're driving or you are cooking or you're cleaning or whatever work Apapun you're yang doing, saudara lakukan, apakah saudara bekerja atau cuma di rumah, saudara lagi mengemudi, saudara lagi memasak, tetap terus berdoa. talk to the Lord. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan. He is listening. He Dia has his sedang mendengar. wide open to receive you. Dia dengan terbuka mau mendengarkan dan menerima engkau. He just wants you to have fellowship with him. He is Dia hanya hungry ingin for saudara your fellowship. bersekutu dengan dia. He wants you all. Dia menginginkan keutuhan daripada saudara. That is all he wants you to realize, that no matter what you're going through, you can always come back and rest in his chest and pour out your heart to him. He Ini will yang wrap dia you in his inginkan arms. saudara pahami. Bahwa apapun yang saudara alami, sebenarnya akan senantiasa datang kepadanya, beristirahat Belum, sebentar lagi. bersama dengan dia. Selesai, Mami. You are not alone. Engkau tidak sendirian. You have an angel assigned to you. Ada Each one of you. malaikat-malaikat yang ditugaskan mendampingi saudara. And the angels that's assigned to you is there to help you, to assist you. Dan malaikat-malaikat yang record. ditugaskan bersama dengan saudara ada di sana untuk menolong saudara. He records everything what you do daily. Dia mencatat seen- semua yang saudara lakukan setiap hari. I'm saying this because I have seen records that the Saya angels have mengatakan recorded. ini karena saya telah melihat catatan-catatan yang dibuat, ditulis oleh malaikat. I have seen record in heaven. I went to heaven to the library in Saya telah 2011. melihat catatan-catatan yang ada di sorga. Saya telah pergi ke sorga. Saya telah melihatnya di perpustakaan sorga. In 2011, the Lord showed me in the big, beautiful, grand library the books of our life and the tears that He has collected. 2018 Tuhan telah menunjukkan kepada saya semua catatan-catatan itu, bahkan air mata yang telah Dia kumpulkan. He said all of those are valuable. Dia And berkata everything. semua itu sangat berharga. He said, I know you before I even sent you down to earth. You were a spirit. Dia berkata, aku sudah mengenal engkau bahkan sebelum aku mengutus engkau ke bumi. Engkau dulunya adalah roh. He knows your end from the beginning. Dia tahu awal dan akhirmu. So don't forget that He knows everything what's going on in your life. It's Oleh not sebab that He's itu, unaware. Jangan lupa bahwa Dia tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Bukan berarti Dia tidak tahu, Dia tidak peduli. All you have to do is come running to His arm, and He will Semua take yang care perlu of saudara lakukan everything. hanya berlari. Datanglah berlari dalam rangkulan tangannya. Because the love that He has cannot be measured as to the length and the width and the height. Karena kasih yang Dia miliki itu tidak bisa ditakar, tidak bisa diukur akan seberapa dalam, seberapa tinggi, dan tidak bisa diukur sama sekali. So hang on and stay firm on the Lord. Oleh Asik. sebab itu berpeganglah teguh, tetap teguhlah bersama dengan Tuhan. There is a future. Don't worry. It Ada is masa depan, jangan khawatir. He said it is a tight rope. It is a narrow path when you are walking with me. Dia berjalan ini adalah jalan yang sempit yang harus kita lalui.
It is a narrow path, and so you have to stay focused on me in Karena order ini adalah jalan yang sempit, oleh sebab itu engkau harus berfokus kepadaku. for you to be able to reach to the point of the destiny that I'm leading you, that you can Dalam fulfill rangka it, engkau bisa mencapai titik destiny, titik tujuan yang aku berikan kepadamu. that you can fulfill it for my glory. So Agar that engkau bisa menggenapinya untuk kemuliaanku. when you meet Jesus at the last judgment, he will say, "Welcome home, good and faithful servant." You don't want to say, "Depart from me, I do not know you." Sehingga ketika nanti engkau bertemu dengan Yesus pada penghakiman akhir, engkau akan mendengar, "Masuklah hambaku yang setia." Engkau pasti tidak mau mendengarkan ketika dia berkata, "Aku tidak kenal engkau, enyahlah daripada." Because he told me when I died in 1998, he said, "Go back. You got to bring more souls to the kingdom of God." Karena That is Tuhan your- berkata ini kepada saya pada tahun 1998 ketika saya mati. Dan Tuhan berkata, "Kembali, bawakan aku lebih banyak jiwa-jiwa." Your bank account in heaven is the harvest of souls. More soul. The more Rekening bank souls you saudara bring, di sorga the better. bukanlah yang seperti itu, tetapi rekening bank saudara di sorga adalah lebih banyak jiwa-jiwa. It is a price to pay to serve God. Ada harga yang harus dibayar untuk melayani Tuhan. You must be willing to give up everything to serve Him. Saudara Without- harus siap rela untuk menyerahkan segala sesuatunya demi untuk melayani Dia. If you do that, He will take care of you in everything. Kalau saudara melakukan itu, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab mengurus segala sesuatu mengenai engkau. So, trust the Lord. Jadi percayalah penuh kepada Tuhan. And don't lean on your understanding, but know each day, each minute, each second, it is recorded in heaven. Dan jangan mengandalkan kekuatanmu. Engkau tahu bahwa segala sesuatu dicatat di sorga. So guard your heart, guard your eyes, guard your mouth, guard your ears. Jaga Tuhan. hatimu, jaga matamu, jaga mulutmu, jaga telingamu. Always think twice before you answer. Selalu Betul. berpikir 2 kali sebelum engkau menjawab. Remember, our tongue is our greatest enemy. Ingat, lidah kita adalah musuh terbesar kita. So bridle your tongue and always ask the Holy Spirit, am I doing the right thing? Am I saying the right thing? Oleh Am sebab I- itu, saudara, kendalikan lidah saudara. Senantiasa tanya Roh Kudus, apakah saya mengatakan hal yang benar, melakukan hal yang benar. So that you can walk in holiness and in purity according to the will of God. That is the most Agar saudara important bisa thing in berjalan life. dalam kekudusan, kemurnian, sesuai dengan kehendak Tuhan. So don't worry about what people say. What is more important is what Jesus said. What Oleh sebab God itu, said. jangan khawatir dengan apa kata orang lain. Yang paling penting adalah apa kata Yesus. So I bless you all. Jadi saya And memberkati saudara semua. I enjoy this time with you, and I'm so happy that I can let go and pour out some of the love that He has for me upon all of you as I have prayed and blessed you all. Saya In the mighty menikmati name of semuanya Jesus. ini. Saya lega karena saya telah mencurahkan semua yang Tuhan taruhkan kepada saya. Dan saya berdoa dan memberkati saudara semua. Be blessed, and let's hope we'll meet again. Dan biarlah saudara semua diberkati. Dan saya berharap kita nanti akan bertemu kembali. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tolong co-host bisa spotlight hamba Tuhan dan kita akan berdoa untuk melepaskan ya berkat kepada umat Tuhan dalam hal ini supaya terlepas dari segala hutang piutang. Ya. Kita akan berdoa saudara yang punya masalah apapun, saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan ini saya, ya.
Saya sedang terikat dengan hutang piutang. Ini saya Tuhan, saya sedang terikat dengan sakit penyakit. Ini saya Tuhan, saya sedang terikat dengan masalah. Sudah sebutkan masalah saudara kepada Tuhan. Kita ambil waktu, kita akan berdoa. Kunaraba shikiraba 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 sangka. Ekaraba shikiraba 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 sangka. Hari ini, saat inilah tahun pelepasan hutang. Saudara tidak akan lagi terjerat, terikat dengan hutang. Bahkan kalau ada piutang-piutang saudara di luar, setan akan lepas dan itu akan datang kepada saudara. Apakah itu aset kita yang dimiliki orang dikuasai oleh orang lain, itu akan kembali. Apakah itu uang-uang di luar sana yang jadi hak kita, itu akan dilepas. Karena yang akan bergerak Tuhan sendiri dengan kekuatan kuasanya dan malaikat-malaikatnya. Kuraba shikiraba 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 sangka. Saya dengan Ibu Yudi akan berdoa dalam karunia bahasa roh dan penafsiran. Yemaraba shikiraba shikiraba sangka. Mik dihidupin Bu Yudia. Kuraba shikiraba 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 sangka. Ye kandayata kuratakal. Bapak, saat ini kami mau pakai otoritas yang kau sudah berikan kepada kami. Otoritas yang sama yang dimiliki oleh rasul-rasul Tuhan. Otoritas yang sama yang dimiliki oleh nabi-nabi Tuhan. Kami mau tarik segala otoritas di dalam pengurapan kuasa Tuhan dalam pelayanan 5 jawatan. Saat ini kami mau pakai otoritas itu untuk melepaskan segala ikatan apapun yang mengikat dan membelenggu umatmu saat ini. Baik mereka yang mengikuti lewat Zoom ataupun YouTube. Engkau lihat ada mereka yang terikat oleh hutang piutang Tuhan. Bahkan mungkin itu utang sudah bertahun-tahun. Biarlah sungguh-sungguh dengan kuasa kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, semua hutang mereka bisa lunas. Karena Tuhan akan mencurahkan berkat yang limpah bagi mereka. Sehingga mereka bisa menyelesaikan semua hutang-hutang mereka. Bahkan mungkin mereka mendapatkan pengampunan atas hutang-hutang mereka. Karena orang-orang yang menghutangi mereka, entah bank, entah Tuhan, institusi tertentu atau orang-orang tertentu, bukan saja memberikan mereka keringanan, tapi bahkan melepaskan mereka daripada hutang itu. Kami juga melihat ada hak-hak umatmu yang masih ditahan oleh orang-orang lain. Ada piutang-piutang, ada tagihan-tagihan. Engkau juga lihat ada masalah-masalah dalam rumah tangga yang selama ini membelenggu mereka. Ada masalah-masalah juga dalam usaha pekerjaan bahkan keuangan. Bahkan ada juga masalah dalam sakit penyakit. Pagi ini Bapa di surga, inilah kami hamba-Hamba-Mu. Kami mau bertindak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang penuh dengan kuasa. Saat ini kami lepaskan pedang besar daripada Tuhan. Kami lepaskan palu ilahi daripada Tuhan. Kami lepaskan api daripada Tuhan untuk dalam nama Tuhan Yesus Kristus memutuskan segala ikatan-ikatan masalah mereka, menghancurkan segala belenggu-belenggu yang membelenggu mereka, bahkan membakar dalam nama Yesus Kristus setiap iblis dan segala pengikutnya yang membelenggu umatmu dengan masalah apapun, dengan hutang piutang, dengan sakit penyakit, dengan masalah usaha pekerjaan, ekonomi, keuangan, dengan kemiskinan, kesusahan. Saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua terlepas. Dalam nama Yesus terlepas. Dalam nama Yesus terlepas. Dalam nama Yesus putus.
Akurasika. Semua belenggu-belenggu dihancurkan. Ore wa kata. Ada kebebasan bagi setiap orang. Ore wa. Ada kebebasan bagi setiap keluarga. Onamo yasego. Dan apa yang menjadi hak mereka Tuhan? Ore wa so. Pelunasan atas utang-utang. Ore wa. Pengembalian atas setiap tagihan. Onayo masekore. Kesembuhan. Urawasu. Usaha dan berkat dalam pekerjaan keuangan. Ore wa kata. Terjadi dalam nama Yesus Onayo Tuhan. mase. Terjadi dalam nama Yesus Ore Tuhan. wa kara. Tangan Tuhan Yesus sendiri yang terulur. Ore wa karata. Untuk menyembuhkan yang sakit. Ore so. Bahkan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Akurawa. Biar sungguh-sungguh hari ini. Ore wa kata. Tahun Pebet ini. Ore so. Tahun Sabat. Hakarata. Dan juga tahun Semita. Ore wa kata. Pelepasan yang sempurna terjadi. Unayo. Tidak ada lagi delay. Ore wa. Tidak ada lagi penundaan. Onayo mase. Yang ada hanya berkat Tuhan. Ore wa kata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ore wa ta. Silakan Pak Valen berdoa. Rabasyikira basyikira 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 basang. Kami lepaskan Bapak semua keterikatan dalam hutang Bapak. Untuk setiap anak-anak-Mu Bapak, pada saat ini kami deklarasikan terlepas, dihapuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari inilah hari pembebasan. Hari ini adalah hari kelegaan. Tahun ini adalah tahun pembebasan dan kelegaan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Lewat darah Yesus, lewat penebusan-Mu di kayu salib, membebaskan semua kami. Semua yang terikat, semua yang berhutang, semua yang terbelenggu, terlepas, terbebas, lunas dibayar. Lunas dibayar, lunas diselesaikan, sehingga tidak ada beban lagi, tidak ada yang menghambat kami, tidak ada yang menghambat kami terbebas untuk melakukan segala untuk Engkau. Mulai saat ini kami deklarasikan, kami anak-anak-Mu terbebas, tidak ada yang menghalangi, sehingga kami dengan full power, kekuatan penuh, melakukan yang terbaik buat Engkau. Kemuliaan Tuhan nyata di mana-mana. Orang lain mengalami melihat Tuhan melalui kami. Sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan atas semua yang tergabung dalam Zoom ini, dalam YouTube Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan, kami declare terbebas. Amin. Kami merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan Ibu Deborah Lenda berdoa. Kurabasyikira basyikira. Kami mendeklarasikan dan menyatakan pembebasan tahun Yobel, kemerdekaan terjadi saat ini. Yang buta dicelupkan oleh Tuhan. Amin. Yang lumpuh bangkit berjalan dalam nama Yesus. Keluar kami berjingkrak-jingkrak, kami bebas, kami lepas. Tuhan sudah menggantikan setiap orang jubah kesedihan kami. Tuhan sudah ganti dengan jubah kegirangan. Semua celah-celah yang terbuka sudah ditutup oleh Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus telah memeteraikan setiap sertifikat surga yang kami terima. Pemeteraian berhak kami menerima seluruh warisan Tuhan. Segala janji-janji Tuhan. Portal surga terbuka bagi kami. Pintu-pintu surga terbuka bagi kami. Dan berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Tidak ada kutuk, tidak ada perbudakan lagi. Kami adalah orang-orang yang mengangkat wajah kami. Mengangkat kemuliaan Tuhan. Menyatakan kebesaran, keagungan nama Tuhan. Bagi hidup kami, bagi keluarga kami. Bagi menara doa segala bangsa. Bagi kota-kota kami. Dan bagi kami. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa Indonesia, hidup kami akan menjadi mercusuar, akan menjadi terang, akan menjadi garam, akan menjadi saksi, berdampak, membawa pengaruh bagi bangsa-bangsa. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami terima Tuhan kuasa, otoritas,
korabakara perkenanan, kemenangan, mujizat, kesembuhan. Korabasyakarabasangkaramasye, dalam nama Yesus kami terima, termeterai, jadi tuntas, genap, sempurna dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, amin.